Disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Selamat sore Sobat Sehat semuanya dimanapun kamu berada, baik yang menyaksikan secara langsung melalui live Instagram Kementerian Kesehatan RI maupun yang mendengarkan melalui aplikasi siaran Radio Kesehatan dan juga pada website kami di radiokesehatan.kemkes.go.id. Sobat Sehat, kita tuh semua ya, rata-rata dari kita pasti pernah berada di titik terendah dalam hidup gitu. Ada kalanya masalah datang bertubi-tubi dan rasanya seperti tidak ada jalan keluar sama sekali gitu. Tapi tahu nggak Sobat Sehat, di balik setiap tantangan selalu ada cara untuk melangkah maju. Nah, untuk membahas lebih ya tentang saat kamu ingin menyerah, tapi hidup harus tetap berjalan. Ibaratnya kayak lagu dari Bernadia ya, untungnya hidup harus tetap berjalan. Dan untuk membahas itu semua telah hadir bersama kita ya, seorang psikolog yang luar biasa, ada Ibu Sri Susanti, sarjana psikologi yang merupakan associate psychologist dari Ibunda ID. Dan beliau ini akan nanti berbagi wawasan dan tips yang akan membantu kita menemukan kembali kekuatan untuk melanjutkan perjalanan hidup. Selamat sore Ibu Tita. Jadi kerap kita kenal dengan Bu Tita ya. Betul, Sore. selamat sore Mbak Yuren. Gimana Suara saya kabarnya? kedengaran kan? Terdengar Ibu, terdengar. Ya, oke. Mm-mm. Gimana kabarnya sore hari ini Bu Tita? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan Mbak Yuren juga baik ya. Kak? Amin. Ya, baik sih Bu saya. Kok saya tiba-tiba amin ya? Ya baik, alhamdulillah ini karena menjelang akhir tahun ya Bu, jadi harus punya Mm-mm. semangat yang baru juga untuk menyambut itu semua. Gitu. Harus. Harus gitu. Makanya kita di akhir tahun ini siapkan topik spesial untuk mungkin sobat sehat yang selama setahun ini sudah berjuang keras ya di dalam hidupnya gitu. Mungkin di sore hari ini bisa dapat motivasi lebih dari Ibu Tita. Nah, sebelum itu, Bu, saya mau ingetin dulu nih ke sobat sehat yang punya pertanyaan, boleh banget ya. Silahkan untuk ditulis di kolom komentar atau SMS WA langsung di nomor 082136362018. Nah, Ibu membahas topik kita di sore hari ini nih. Banyak dari kita mungkin pernah berada di titik terendah dalam hidup gitu. Dan merasa lelah, terus ingin menyerah. Pasti itu adalah titik-titik kondisi tersebut terjadi. Sebenarnya Bu, apa sih yang biasanya bisa menyebabkan seseorang tuh sampai pada titik tersebut gitu, sehingga apa ya, sampai overwhelm lah orang tersebut sampai merasa kayak nggak ada jalan keluar nih. Apa Bu sebenarnya Mm. alasannya? Oke, saya akan mencoba untuk menjawab ya, Yuren. Eh, apa sih yang menjadi penyebabnya? Biasanya memang permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di sekitar kita itu bisa saja menjadi pemicu dari perasaan-perasaan yang kemudian menjadikan kita nggak nyaman. Ada masalah keluarga, mungkin masalah ekonomi, atau mungkin masalah pendidikan. Kepingin pendidikan harus apa ya memberikan hasil yang baik gitu kan. Jadi harus bekerja keras kemudian mengalami kegagalan, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Hal-hal seperti itu yang bisa menjadi pemicu sehingga ada perasaan-perasaan yang tidak nyaman, merasa gagal, merasa marah, kecewa, sedih, dan hal-hal ini kalau kemudian tidak ada penanganannya dari diri sendiri, itu yang biasanya akan bisa menyebabkan orang merasa putus asa, sehingga yang ada adalah ada keinginan-keinginan untuk menghentikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kepala itu dalam apa ya dalam waktu secepat mungkin. Itu dulu Mbak Yuret. Hmm, oke. Jadi kalau bicara penyebab pasti banyak ya Bu, banyak hal dalam Hmm, hidup yang bisa jadi trigger hmm, factor lah kita sebutnya ya. Yang mana memang betul. tiap orang pasti stres levelnya juga berbeda ya Bu ya. Bagaimana menghadapi sesuatu beda. Jadi itu bisa semuanya bisa menjadi pemicu gitu. Seseorang berada di titik merasa berada di titik terendah gitu. Tapi masalahnya mungkin dari banyak dari kita yang tidak sadar bahwasanya kita tuh berada di titik terendah tersebut.
Nah, ada nggak Bu tanda-tanda yang harus kita sadari sebagai alarm bahwa kita tuh butuh bantuan loh ketika ada di titik tersebut. Kadang kan karena kita nggak sadar, jadi kita nggak bisa cari bantuan. Mungkin ada Bu alarm atau sebagai tanda. Oke. Eh, Bolehkah saya sebelum mengatakan alarm itu saya Mhm, mundur sedikit, boleh. begitu ya? Jadi sebetulnya kalau alarm itu artinya kita sudah mengarahkan pada tindakan kuratif, bagaimana untuk kemudian Hmm, memperbaiki, mengobati, gitu ya. Kalau saya akan lebih pada preventifnya dulu, baik. bahwa sebetulnya uh, kebiasaan di dalam keseharian kita itu sangat mempengaruhi bagaimana kondisi stresor, kecemasan, segala macam itu yang kemudian tidak bisa kita tangani dengan baik. Hmm, Preventif itu kenapa? Artinya terlalu sering untuk apa ya? Bukan terlalu sering, eh, tidak mudah untuk berbicara dengan orang lain, sering untuk menyimpan semuanya sendiri. Berbicara dengan teman kan sekarang ini gaya trennya itu kita bicara itu lewat layar kaca, by chat, jempol yang bicara, gitu ya. Nah, hal-hal ini yang sebetulnya bisa menjadi penyebab, gitu ya, yang menyebabkan orang itu merasa akhirnya dirinya sendiri, merasa sendirian, merasa tidak ada teman bicara. Kita pakai chat, ngobrol sama temen, itu kan nggak pakai feeling, nggak keluar feel-nya. Beda kalau kita ngobrol, kita ketemu, gitu beda. Ah, ada feel-nya, ada ekspresi yang kita bisa baca, mungkin ada sentuhan yang bisa membuat kita tenang. Hal-hal ini yang sebetulnya sering terlupakan. Sehingga pada waktu ada permasalahan-permasalahan yang muncul dan permasalahan ini tidak bisa terselesaikan dengan baik, merasa tidak ada teman, tidak ada orang-orang yang bisa membantu, semuanya itu ada di dalam kepala. Itu yang bisa menyebabkan orang itu akhirnya merasa tidak ada yang bisa membantu. hmm, Begitu ya. ya. Nah, jadi akan lebih baik sebetulnya bicaralah dengan teman-teman, ngobrol, mencoba mengkomunikasikan, mencoba bertemu, itu akan bisa membantu untuk eh, apa ya, membantu untuk mengeluarkan semua perasaan-perasaan tidak nyaman dan who knows, ada yang mungkin bisa memberikan masukan yang membuat diri kita menjadi tenang. Itu salah satu tindakan preventif. Begitu dulu. Oke. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Mbak Yuren. Apa tadi yang Mbak Yuren, sorry? Mengenai alarm, Bu. Alarm yang menandai bahwasanya kita tuh butuh bantuan loh, seperti itu. Hmm, hmm. Alarmnya itu adalah sebetulnya kita bisa melihat eh, dari kita sendiri ya. Ada rasa putus asa. Jadi merasa tidak ada jalan keluar dari segala permasalahan yang ada. Selalu merasa kesepian. Jadi merasa kayak sendiri, nggak ada temen, nggak ada yang bisa memahami, gitu ya, merasa cemas, selalu cemas dan tidak ada solusinya untuk cemas itu berkepanjangan, stres itu yang berkepanjangan, gitu. Kemudian perasaan tidak berharga, merasa menjadi beban orang lain, menjadi orang yang tidak berguna, seperti itu. Kemudian merasa terperangkap di dalam kondisi yang membuat dia tidak bisa keluar. Ada pikiran-pikiran yang kemudian menjadi tidak terkendali dikarenakan apa? Merasa terperangkap sehingga ada pikiran-pikiran itu bagi dia sendiri, begitu ya. Nah, terus kemudian yang ada lagi adalah kalau kita melihat bagi kita yang berada di luar, kita akan melihat adanya perubahan perilaku. Hmm. Orang yang cenderung akhirnya menarik dirinya. Mereka biasanya akan menjauh dari teman-teman, dari keluarga, dari kegiatan-kegiatan yang biasanya mereka sekali menjalankan, terus kemudian mereka nggak mau menjalankan, gitu ya. Ada juga perubahan dari pola tidur, makan menjadi sulit tidur,
makan itu menjadi tidak banyak atau justru menjadi sangat banyak, tidak terkontrol, itu juga bisa. Gitu ya. Kemudian adanya eh, mungkin penggunaan alkohol. Kan alkohol itu membuat menjadi kesannya ya, menjadi tenang. Atau rokok yang berlebihan itu juga bisa kita lihat sebagai salah satu alarm gitu. Oke. Hmm. Terus kemudian ada pernyataan-pernyataan yang muncul, keinginan untuk self harm, keinginan untuk bunuh diri, gitu ya. Kemudian penurunan dari keterampilan kognitif, artinya pikiran mereka itu menjadi seringnya kacau, bingung, padahal biasanya tuh orang yang mungkin bisa bicara dengan baik, bisa berpikirnya itu jernih, tiba-tiba hilang aja semua, kayak orang bingung gitu ya, kayak nggak tahu harus ada di mana, mereka ngambang kayaknya gitu. Terus kemudian mereka juga merasa kehilangan kontrol diri mereka sendiri dan juga kehidupan mereka sehingga kehidupan mereka itu menjadi tidak biasa lagi. Mungkin mereka sekarang itu menjadi nggak rapi, jadi bukan orang yang bersih, males mandinya itu juga bisa berpengaruh gitu ya. Hmm. Jadi kurang peduli pada diri sendiri itu juga mungkin. Nah, kemudian muncul dan juga dalam perubahan fisik. Perubahan fisik itu biasanya adalah kalau orang bilang ada seringkali juga akhirnya menjadi kecenderungan psikosomatis. Jadi merasa badannya sakit, pusing, lelah berkepanjangan gitu ya. Nah, terus kemudian perubahan mood yang ekstrim, merasanya jadi orang yang sedih banget atau mungkin yang kelihatannya tuh mau apa ya bahagia yang terlalu berlebihan itu bisa menjadi beberapa alarm untuk melihat bahwa ada sesuatu yang terjadi pada seseorang yang ada di depan kita. Oke, jadi baik dari diri sendiri atau orang sekitar tuh pasti Hmm, seharusnya bisa mengenali ya, Ibu ya, ya, bahwasanya seorang ini tuh apa ada kecenderungan bahwasanya dia merasa bahwa tidak baik-baik saja pada saat itu gitu. Entah mengalami suatu kondisi seperti apa yang memang dia hmm, merasa itu titik terendahnya. Yang tadi sudah disebutkan alarmnya apa saja nih Sobat Sehat. Jadi mungkin kalau sudah ada alarm tersebut bisa tadi yang disampaikan bisa mulai untuk mencari tempat ngobrol dan lain sebagainya gitu sebagai bentuk preventif. Tapi mungkin Bu yang banyak sobat sehat juga pertanyakan ya, meskipun butuh bantuan kadang banyak orang juga yang apa ya takut untuk meminta pertolongan gitu dan gak semua orang berani untuk melakukannya apalagi di Indonesia sendiri stigma untuk datang ke psikolog, stigma untuk datang ke psikiater tuh masih negatif gitu banyak diasosiasikan sebagai orang yang hanya punya gangguan jiwa dalam tanda kutip yang akan datang ke sana padahal kan sekarang kayaknya sudah mulai bergeser tapi stigma tersebut betul. tidak bisa kita pungkirin masih ada gitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk mulai membuka diri akan hal-hal seperti ini, Ibu, biar bisa ya tadi bercerita dan lain sebagainya. Memang kalau untuk bisa mulai membuka diri itu harus dimulai dari diri sendiri ya. Kemauan merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda pada diri kita. Ada yang perlu kita benahi. Atau saya merasa kayaknya mentok, saya perlu cari jawaban. Itu memang dari diri sendiri diperlukan. Selain itu, orang-orang yang ada di sekeliling orang tersebut. Harus ada kesadaran dari orang-orang tersebut bahwa ada sesuatu yang berbeda, ada yang perlu untuk bisa memahami bahwa ada yang perlu dibantu. Nah, dukungan dari orang-orang sekitar itu juga akan cukup membantu untuk membawa gitu ya, orang tersebut ke tempat yang memang akan bisa memberikan bantuan. Dan begitu. Itu kalau dari saya di situ dulu. Jadi bukan dari mungkin dari harus dari profesionalnya dulu, tapi dari diri sendiri dan orang sekitarnya.
Hmm, itu tuh yang mungkin perlu ini ya ditingkatkan awarenessnya nih sobat sehat semuanya. Betul. Jadi dari Mhm. diri sendiri Mhm. sendiri mau untuk membuka diri untuk bercerita gitu. Bukannya sekarang ngikutin tren Bu, karena banyak kayak perempuan atau laki-laki tidak bercerita tapi langsung ngapain gitu. Nah, jangan ya Ya, kalau sudah mungkin merasa down dan sebagainya, lebih baik diceritakan terlebih dahulu sebelum ada tindakan-tindakan yang tidak seharusnya dilakukan terjadi seperti itu. Tadi preventifnya oke. cerita. Nah, mungkin Bu dalam perjalanan tersebut ya, perjalanan yang mungkin berat untuk seseorang tersebut muncul rasa bahwasanya hidup ini nggak adil gitu. Banyak kan pasti pasien-pasiennya juga yang merasa seperti itu gitu. Gimana sih cara kita menerima kenyataan dan juga tetap melangkah ketika berada di posisi atau di titik tersebut? Oke. Saat kita merasakan sangat tidak nyaman dan kita tidak tahu harus bagaimana, jangan lakukan apa-apa dulu. Hmm. Kadang-kadang orang itu makin merasa lelah karena memaksakan diri untuk mencari jawaban. Kita bayangkan kalau kita sudah sangat lelah, terus kemudian udah pulang dari kantor gitu, capeknya bukan main, tapi masih memaksakan diri kudu masak, kudu bersihin rumah, itu pasti kan susah, nggak gampang. Ini bentuk analogi, ya. Artinya kita harus bisa menerima bahwa kita memang capek, kepala ini nggak dapet jawabannya. Yang ada adalah tenangkan diri dulu. Ayo istirahat. Sebetulnya, kenapa sih masalah itu terasa menjadi makin berat? Karena kepala itu kita paksa untuk muter terus. Kepala itu kita paksa untuk harus mencari jawaban, sementara kepala belum sanggup. Udah istirahat dulu. Istirahat. Istirahat itu artinya jangan pakai ini, biarin ini istirahat dulu. Biar ini diservis dulu gitu istilahnya ya, diisi olinya dulu kalau mobil gitu ya, ganti olinya dulu gitu. Jadi biarin aja dulu. Apa sih yang bisa dilakukan? Banyak hal yang bisa dilakukan. Nggak usah terus kemudian kan orang, oh berarti saya harus pergi, saya harus mencari sesuatu begini. No, saat kau lelah dan kau ada di rumah, duduk di rumah itu, duduk di rumah. Mungkin kau bisa minum yang hangat. Kalau kau suka dengan dingin, silakan. Tapi minum itu bukan kemudian glek-glek-glek gitu, enggak. Minum itu adalah nikmatin minuman. Rasain manisnya, hangatnya, dinginnya. Rasain aja. Kita sering lupa untuk kemudian menikmati hal-hal yang sederhana itu. Nikmatin. Nggak bisa tidur, ya nggak apa-apa. Tiduran boleh kan? Maafkan diri kita. Kita akan menjadi tenang kalau kita memaafkan diri kita. Bukan kemudian menjadi gelisah, aduh kenapa sih saya kok nggak bisa tidur, kan saya harusnya harus tidur, saya harusnya begini, gini. Itu kan yang menyebabkan makin gelisah sehingga apa? Masalah menjadi makin nambah. Udah pusing, masalah belum selesai, nggak bisa tidur pula, makan nggak nafsu pula. Ya nggak apa-apa, maafin gitu loh. Karena memang belum sanggup. Dengan kita memaafkan diri kita akan bisa menikmati sebetulnya istirahat itu dengan cara yang sederhana. Dengan demikian kondisi itu akhirnya menjadi lebih tenang, lebih nyaman. Kondisi yang lebih nyaman ini diharapkan nanti akan membantu untuk bisa berpikir lebih jernih. Bukan untuk mencari jawaban, tapi mungkin harus ngobrol dengan orang lain. Hmm. Mungkin saya harus eh, menenangkan diri dulu lagi deh. Itu pikiran yang jernih. Tapi kalau boleh saya katakan, jangan sampai ya gitu curcolnya ke medsos. Curcol ke medsos yang kemudian semua memberikan jawaban beragam. Hmm. Karena apa? Mereka yang memberikan jawaban itu mereka yang jawabannya berdasarkan dari pengalaman yang mereka punya. Hmm. Sehingga belum tentu hasilnya itu adalah hasil yang memang terbaik.
Kan begitu. Iya. Kenapa sih kok harus ke profesional? Karena dari profesional itu mereka akan belajar mendengarkan dan memahami terlebih dahulu. Siapa dia? Ada apa? Kenapa? Pemahaman ini butuh waktu untuk bisa bercerita, ngobrol bersama, diskusi, dan di sinilah kemudian akan ditemukan apa? Mungkin jalan keluar, dia akan bisa menemukan jalan keluar yang paling tepat. Hmm. Entah. Setuju, itu nih ya sobat sehat. Jadi kita dapat sebuah apa ya, em, sebuah pembelajaran bahwasanya nggak apa-apa loh berhenti sejenak ketika kita lagi overwhelmed gitu. Kadang kita tuh terlalu fokus ini Bu, pengen masalah tuh cepet-cepet selesai sehingga terburu-buru, semuanya terburu-buru sehingga nggak dapet jawaban gitu. Padahal nggak apa-apa ya Bu Betul. ya untuk berhenti dan diselesaikan nanti dulu gitu. Ketika kita sudah Ya. mulai bisa apa ya overcome-nya gitu. Ya. Tambah satu lagi boleh. Boleh, boleh, boleh. Silahkan, Ibu. Saat kita menenangkan diri, saat kita mencoba untuk menurunkan gitu ya, emosi, perasaan tidak nyaman, jangan pernah menghitung waktu. Hmm. Oh, kok nggak bisa-bisa ya, gitu ya? Kok ini kok nggak kerasa-kerasa ya? Kok begini? Itu menghitung waktu. Pada saat kita menghitung waktu, kita lebih berkonsentrasi pada waktunya, bukan pada prosesnya. Ah, oke. Inilah yang menyebabkan orang kan bilang, saya mencoba healing loh, saya sudah mencoba duduk, saya begini, tapi kenapa saya nggak bisa ngerasain? Saya sudah mencoba untuk olahraga segala macam. Hmm. Karena olahraga bukan olahraganya yang dinikmatin. Aduh, tinggal 1 jam lagi tuh saya mau ngapain habis ini? Perasaan masih nggak enak. Kan Oke. gitu? Iya. Nah, ini ya sebetulnya. Jangan menghitung. Hmm. Nikmati adalah memang menikmati. It's Hmm. okay. Oh. Jangan marah sama diri sendiri. Nah, Gitu. itu. Kalau anak sekarang bilang mungkin be mindful. Ya, ya, Ibu ya. Mindful atas Nah, benar. apa yang lakukan. Betul banget. Oke, Heeh, itu. heeh. Terus ada juga Mm-mm. orang-orang yang bilang, Bu, kalau kunci untuk bangkit dan menemukan tujuan hidup ketika setelah kita berada terperosok mungkin ya ke titik terendah kita, itu dengan menemukan kembali tujuan hidup gitu. Nah, gimana sih? Hmm. Tapi kan nggak semua orang bisa dengan mudah ya menemukan tujuan tersebut, tujuan kembali untuk hidup gitu. Gimana cara kita menemukan kembali tujuan tersebut ketika merasa hilang arah nih, Bu? Mungkin ini juga banyak pertanyaan yang akan mengarah ke sana. Oke. Eh, Sebetulnya memang eh, orang dengan kondisi yang sudah sangat turun, gitu ya, merasa putus asa begini, begini, dia tetap harus membutuhkan orang lain Hmm. untuk second opinion. Sangat jarang orang itu bisa menemukan tujuan hidup itu sendiri. Jadi, yang ada, dia harus bisa bicara dengan orang lain. Dan berbicara itu sebetulnya tidak perlu harus dapat tanggapan kok. Saat dia bisa mengeluarkan, orang ini hanya mau mendengar atau yang bersangkutan mau didengarkan saja, bisa saja dia akhirnya akan justru menemukan poinnya. Hmm. Justru itu. Tapi dia perlu. Kalau dia butuh masukan, oh nggak apa-apa. Kalau misalnya mau masukan juga boleh, gitu ya. Tapi itu, jadi perlu adanya pihak lain yang bisa membantu dia untuk mengeluarkan semua yang begitu penuh yang ada di dalam kepala. Dan kita nggak bicara tujuan hidup dulu. Yang kita bicarakan adalah bagaimana bisa tenang dulu, nyaman dulu, mencari solusi untuk hal-hal yang mungkin paling sederhana terlebih dahulu, satu persatu diselesaikan. Dan ini perlu dukungan dari orang terdekat, orang yang ada di sekitarnya. Hingga akhirnya saat semua bisa terselesaikan pelan-pelan, dia akan menemukan kemudian makna hidupnya. Hmm. Gitu. Oke. Jadi jangan buru-buru ya.
Itu mungkin poin Hmm, pentingnya juga ya Bu ya, jangan ya. terburu-buru kalau berbicara masalah-masalah seperti ini gitu. Ada prosesnya sobat sehat semuanya. Dan memang support Hmm, system dari lingkungan terkecil kita mungkin ya Bu ya, itu adalah hal yang paling penting didapatkan ketika berada pada posisi-posisi tersebut. Nah, mungkin selain support system, tadi ada dukungan juga dari profesional yang perlu kita dapatkan. Dan ini ada pertanyaan dari Kak Manda, mungkin hmm. juga menjadi perwakilan dari teman-teman semua yang bertanya, Bu, kapan waktu yang tepat untuk pergi ke profesional? Jadi mungkin kan setelah berusaha ngobrol dan sebagainya, tapi masih belum tahu nih kapan nih saatnya saya perlu bantuan profesional atau cukup sampai di ngobrol aja sama temen gitu atau orang yang terpercaya. Kapan, Bu, sebenarnya waktu yang tepat untuk ke profesional? Waktu yang tepat. Sebenarnya tidak ada yang namanya waktu yang tepat. Pada saat kita merasa membutuhkan bantuan, kita merasa perasaan-perasaan itu sudah nggak nyaman itu muncul lama. Disitulah sebetulnya dibutuhkan bantuan profesional. Hmm. Jangan menunggu terlalu lama. Kadang-kadang kita menjadi seringkali, kayaknya aku coba dulu deh, aku coba. Ya boleh begitu ya. Tapi pahami diri sendiri. Sejauh mana sih sebetulnya kekuatan Anda? Kalau Anda memang nggak bukan orang yang bisa untuk mencari sendiri, ya nggak apa-apa. Karena sebetulnya ini yang perlu dirubah mindsetnya. Bertemu dengan psikolog bukan berarti eh, diguruin, diwejangin, dimarahin, dikasih template bahwa kau menderita ini. Enggak. Bertemu dengan profesional itu adalah Anda akan bisa mendapatkan bantuan yang tepat dengan cara Anda bisa berbicara. Berbicara, Anda juga bisa belajar untuk mendengarkan, sehingga Anda bisa merasa jauh lebih nyaman. Satu, Mbak Yuren, yang aku mau tambahkan. Kenapa sih kalau untuk masalah seringkali kita merasa lama sekali? Kok nggak selesai-selesai? Karena apa? Karena yang namanya masalah itu terkait dengan emosi atau rasa. Bedanya kalau hal-hal yang terkait dengan pekerjaan itu kan lebih banyak logika ya. Ya. Kalau logika itu nggak pakai rasa, kita bisa selesaiin. SOP-nya apa, aturannya apa, kapan deadline-nya, udah selesai di situ. Tapi saat bersangkut paut dengan rasa, itu akan butuh waktu lebih lama untuk bisa memberikan kenyamanan. Nah, ini yang harus diketahui, bahwa kalau sudah yang berkaitan dengan rasa, jangan pernah mau cepet. Saya biasanya bisa seperti ini, kenapa saya nggak? Yes. Karena rasa itu kan tergantung dari kita sendiri juga ya. Kitanya yang bisa kadang-kadang masih suka denial, tapi kayaknya rasanya lah itu yang suka sering kali akhirnya mengganggu, yang menyebabkan akhirnya permasalahan itu menjadi tidak terselesaikan. Gitu, Mbak Yuren, mungkin menjawab. Ya, oke. Itu juga untuk Kak Manda ya. Semoga terjawab dan mungkin untuk sobat sehat semua yang punya pertanyaan yang sama gitu. Ini ngobrolin hal-hal seperti ini tuh emang butuh waktu ya, bukan nggak terasa kita udah setengah jam Oh ngobrol ya, dan masih banyak sebenarnya pertanyaan yang masuk, Ibu. Tapi waktu kita terbatas jadi mungkin nanti bisa langsung konsultasi ke Bu Tita aja baik. nih ya Sobat Sehat. Tapi sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan sehat Bu untuk Sobat Sehat terkait topik kita di sore hari ini. Silakan Ibu. Saya adalah kita itu pasti akan ada rasa bahagia, ada rasa lelah. Itulah manusia. Manusia itu akan merasakan punya rasa yang beragam. Saat kita lelah dan kita tidak kuat untuk menyandang rasa lelah itu, berhentilah. Nikmati,
mencoba untuk menenangkan diri sambil menikmati rasa-rasa bahagia yang pernah kita rasakan. Saat kita bisa merasakan perasaan-perasaan bahagia yang pernah terjadi, kita akan merasakan bahwa lelah itu masih bisa kita selesaikan dengan baik, masih bisa kita rapikan kembali. Jadi, bersemangatlah. Hidup itu masih panjang. Itu Mbak Yuren. Tuh, sobat sehat semuanya. Jadi pesan yang sangat berarti banget ya, apalagi untuk sobat sehat yang mungkin saat ini begitu merasa di titik terendah tersebut. Jadi jangan putus asa ya. Selama masih ada banyak teman, banyak support system, keluarga, kemudian juga uh, sekarang psikolog bisa diakses lewat apapun ya Ibu ya. Lewat telemedicine dan sebagainya, semua Ya, siap untuk mendengarkan cerita sobat sehat semuanya gitu. Jadi jangan pernah merasa sendirian. Dan tadi saya suka banget poin yang disampaikan Bu Tita terkait jangan terburu-buru untuk menyelesaikan semua masalah ya Ibu ya. Tadi itu penting betul. banget karena kita kadang ketika merasa lagi overwhelmed akan sesuatu banyak masalah dan sebagainya kita pengen selesai cepat-cepat padahal ternyata di ini dulu jeda dulu nggak apa-apa nanti agar kita bisa cari tahu solusinya dengan lebih baik. Terima kasih Bu Tita untuk waktu informasi dan ilmunya hari ini. Sama-sama. Sama-sama Mbak Yuren, terima kasih juga untuk kesempatan yang diberikan. Dan untuk sobat sehat semuanya, terima kasih atas antusiasme yang luar biasa dan mohon maaf sekali apabila masih banyak pertanyaan yang belum bisa kita sampaikan satu persatu ya karena waktunya terbatas. Mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol kembali dengan Bu Tita atau mungkin kalau mau konsultasi ke Bu Tita bisa ya Bu ya? Boleh, Boleh. silahkan. Nanti akan kita tag juga Instagram Bu Tita Oke, di siaran ulang baik. ya. Jadi nanti Ya. bisa langsung DM ke Bu Tita untuk ngobrol-ngobrol langsung tuh. Gunanya hal-hal seperti ini adalah agar meningkatkan awareness sobat sehat untuk nggak apa-apa bercerita gitu ya. Cari Ya, bantuan ke jangan takut. Jangan betul. takut. Ya, Betul, yuk kita singkirkan stigma lama bahwa saya ke psikolog atau ke psikiater itu hal yang mengerikan atau mungkin menciptakan stigma negatif. Enggak ya, karena kita bisa ngobrol dan juga siapa tahu mendapatkan solusi yang lebih baik untuk masalah-masalah sobat sehat. Itu saja yang mungkin bisa kita sampaikan. Siaran ulangnya bisa disaksikan di Instagram Kementerian Kesehatan dan nanti kita juga akan tag Instagram Bu Tita untuk bisa sobat sehat kunjungi nantinya. Sekali lagi terima kasih thank ya Bu Tita. you. Sama-sama. Terima kasih semua. Sobat sehat, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Lagi-lagi semoga bermanfaat. Saya Yura Aurelia dan Bu Tita pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam sehat.